Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan belajar teks editorial. Kalau kalian pernah membaca surat kabar, di dalam surat kabar itu ada teks editorial atau sering kita sebut dengan tajuk rencana. Di dalam surat kabar kita menemukan berbagai jenis tulisan, bisa berupa berita, pojok redaksi, dan pikiran pembaca. Artikel dan pikiran pembaca ditulis orang luar atau staf redaksi yang bersangkutan. Sementara itu, kalau tajuk rencana dan pojok redaksi ditulis oleh kalangan dalam atau staf redaktur media. Oleh karena itu, baik tajuk rencana atau dalam hal ini kita sebut dengan teks editorial dianggap tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media, sehingga media bertanggung jawab penuh terhadap tulisan tersebut. Kita akan membahas dalam pertemuan ini, yang pertama adalah pengertian teks editorial, kemudian ciri-ciri teks editorial itu apa, lalu sifat teks editorial, kemudian apa saja jenis teks editorial, lalu struktur atau sistematika penyusunan teks editorial, kemudian kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial. Akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kita akan sampai kepada pengertian teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana, seperti yang sudah Ibu sampaikan dalam pengantar tadi. Istilah editorial atau tajuk rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertiannya artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah yang sedang hangat atau yang sedang aktual yang terjadi pada saat tulisan itu sedang ditulis. Itu yang disebut dengan teks editorial. Kita akan membahas ciri-ciri teks editorial. Karakter atau watak dan kepribadian pers terhadap teks editorial itu mencerminkan golongan pers media tersebut berasal dari mana. Dibagi atas dua berdasarkan golongan persnya. Yang pertama adalah teks editorial terbagi menjadi tajuk rencana pers papan atas dan tajuk rencana pers papan bawah. Yang pertama akan kita bahas teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu adalah hati-hati. Ketika menulis sebuah tulisan di dalam media, maka si penulis akan menulis dengan sangat ekstra hati-hati. Yang kedua normatif, yang ketiga cenderung konservatif, yang keempat menghindari pendekatan kritis yang tajam supaya tidak menimbulkan masalah bagi si penulisnya atau medianya. Yang kelima adalah pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dia sudah lebih berani menuliskan berita tersebut, lebih atraktif, progresif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Berbeda tadi dengan teks editorial rencana pers papan bawah. Kita lanjutkan kepada sifat teks editorial. Yang pertama adalah krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan medianya. Misalnya media massa harian, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Yang kedua adalah isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, bahkan dunia hiburan pun tetap disikapi.
tergantung jenis liputan medianya. Kemudian C. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana tersebut. D. Terkait dengan kebijakan media bersangkutan, setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Kita lanjutkan pada jenis teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Yang pertama, interpretatif editorial adalah jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Editorial interpretatif bisa bersifat positif, negatif, atau netral dalam pendekatan tergantung pada keadaan dan perlakuan penulis editorial terhadap sebuah isu. Yang kedua adalah kontroversial editorial. Jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Editorial yang bersifat kontroversial digunakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau keniscayaan isu tertentu. Sementara sudut pandang yang berlawanan akan digambarkan secara buruk. Yang ketiga adalah explanatory editorial, yaitu jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai pembaca. Jenis editorial ini hanya membuka atau memproduksi pikiran pembaca mengenai masalah kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Explanatory editorial mengidentifikasi masalah, menjelaskannya, dan memungkinkan pembaca untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Itu adalah jenis-jenis teks editorial. Kita lanjutkan pada tipe teks editorial. Ada 4 tipe penting dalam penulisan teks editorial atau tajuk rencana. Yang pertama adalah menjelaskan atau menginterpretasikan. Editor sering menggunakan tipe ini untuk menjelaskan cara surat kabar dalam meliput subjek kontroversial atau sensitif. Yang kedua, kritis. Editorial tipe ini secara konstruktif mengkritik tindakan, keputusan atau situasi, dan memberi solusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Tujuannya agar pembaca melihat permasalahannya, bukan semata-mata memberikan solusi. C. Persuasi atau membujuk atau mempengaruhi. Persuasi editorial ditujukan untuk melihat solusi, bukan masalah. Dari paragraf pertama pembaca akan mendukung tindakan positif. Pengesahan politis merupakan contoh baik dari persuasi editorial. Kemudian yang terakhir adalah pujian. Editorial ini memuji orang atau organisasi untuk sesuatu yang baik. Itulah tipe-tipe teks editorial. Kita lanjutkan pada struktur teks editorial. Struktur teks merupakan gambaran cara teks dibangun bagaimana. Struktur teks editorial terdiri atas masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi pendukung atau menolak, dan penegasan ulang. Yang pertama adalah struktur yang pertama, masalah atau pernyataan pendapat. Bagian ini berada di awal teks editorial. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat atau yang sedang ditulis. Bagian masalah berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat dengan argumen. Lalu, argumentasi. Argumentasi merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau dapat juga berupa data hasil penelitian. Pernyataan para ahli juga boleh, atau fakta yang didasari referensi yang dapat dipercaya. Pada bagian ini juga tampak keberpihakan penulis terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam teks editorial. Lalu yang terakhir adalah penegasan ulang. Bagian ini berisi penguatan kembali pendapat atau argumen yang ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Pada bagian ini penulis mengungkapkan opini atau pendapatnya terhadap permasalahan yang terdapat dalam teks editorial. Terkadang bagian ini juga berisi solusi yang ditawarkan penulis terhadap permasalahan dalam teks editorial. Itu adalah struktur teks editorial.
Lalu kita akan sampai kepada kaidah kebahasaan atau ciri bahasa yang terdapat dalam teks editorial. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Tujuan pemakaian kata-kata populer adalah agar pembaca merasa redaksi meskipun membaca masalah yang serius yang dipenuhi dengan tanggapan kritis. Kemudian, ciri bahasa yang ketiga menggunakan kata ganti penunjuk. Ciri kebahasaan teks editorial lainnya adalah adanya kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi pokok ulasan. Kemudian, menggunakan konjungsi kausalitas. Ciri kebahasaan teks editorial yang lain adalah menggunakan konjungsi yang menyatakan kausalitas, seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan yang lain. Pemakaian konjungsi kausalitas ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya atau yang dihadapinya. Itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini yang berhubungan dengan topik teks editorial. Semoga kalian bisa paham dan harapan Ibu kalian selalu sehat dan tetap semangat. Selamat pagi.